Om Swastiastu. Om Mawignem Astu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba lagi menjelaskan proses Dewata Nawa Sango dengan senjatanya inekadi dados tutur kesuksemaning hidup. Sedurung titiang melanjutkan proses Dewata Nawa Sango, maka dados tutur kesuksemaning hidup. Titiang nunas pengampura ring idos meton titiang sareng sami. Niki wantah sesimbing pengkalih tuntunan hidup mangda wenten angen sesuluh, mangda wenten angen pedoman hidup, mangda wenten angen tuntunan sukat siku-siku ring sejroning margyang hidup peniki. Idedane semeton titiang sareng sami, mungkin titiang jagi menjelaskan proses Dewata Nawa Sango sanem genah ring penjuru mata angin, sane arah ring barat daya melinggih Ida Betara Rudra senjatanya Muksala. Dari bahasa Sanskerta, Muksala berasal dari kata moks yang artinya adalah kebebasan, kebahagiaan, utawi kesejahteraan. Sala berarti tempat. Nah, jadi Muksala adalah tempat terciptanya kebahagiaan, kesejahteraan untuk mencapai kebebasan dalam berperilaku kehidupan kita. Menjalani hidup ini, Muksala dapat disebutkan mukti yang sholah. Nah, disinilah manusia membuktikan hubungannya di antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya. Nah, disinilah prosesnya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam lingkungannya. Nah, sebelum titiang melanjutkan proses hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungan, titiang akan bercerita dumun tentang Rudra. Dari teks lontar Markandeya Purana menyebutkan bahwa Brahma ingin mempunyai anak yang menyerupai dirinya. Nah, dengan keinginannya itu, Brahma melakukan pertapaan untuk mencapai tujuan dan keinginannya itu. Nah, akhirnya Brahma melakukan tapa. Setelah dalam perjalanan pertapaan itu, muncul tiba-tiba anak laki-laki
menangis di hadapan Brahma dan meminta nama. Akhirnya Brahma memberikan nama dia Rudra. Setelah dikasih nama Rudra, lagi dia menangis, meminta nama lagi, sampai 10 nama. Brahma memberikan dia nama 10, dan akhirnya berjumlah namanya 11. Nah, sekarang dari kitab Wisnu Purana disebutkan badan Rudra yang berjumlah 11 itu merupakan asal mula Eka Dasa Ludra. Eka Dasa Ludra adalah upacara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka saat satuan dan puluhan mulai menjadi angka 1. Dalam teks Rudra Tattwa menyebutkan upacara Eka Dasa Ludra ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar menjadi keharmonisan Buana Agung, Buana Alit. Inilah sebagai aplikasi dari filosofis Trihita Karana. Tri artinya 3. Hita adalah kebahagiaan atau kesejahteraan. Karana adalah penyebab. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan atau kesejahteraan yang meliputi perayangan, pawongan, pelemahan. Kinten ibaratnya. Perayangan yang ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Pawongan, wong adalah manusia. Pelemahan, lemah adalah tanah, alam lingkungan ini. Nah, disinilah ide dane semeton titiang sareng sami proses daripada Eka Dasa Ludra memunculkan Trihita Karana, yaitu terciptanya kebahagiaan, kesejahteraan yang meliputi perayangan, pewongan, menjadi pelemahan, menjadi suatu keharmonisan hidup. Bagaimana kita sebagai manusia bisa berbakti ring ide Sang Hyang Widi? Bagaimana kita sebagai manusia menjalin hubungan yang baik di antara sesama manusia? Bagaimana kita sebagai manusia bisa memelihara alam lingkungan ini? Nah, disinilah. Nah, sekarang Titiang akan jadi menjelaskan perayangan, pewongan, pelemahan ini dilihat dari teks Sarasah Muscaya menyebutkan agama yaitu pemberian ajaran pustaka suci yang menerangkan jiwa, yaitu mempelajari pustaka suci Weda ialah agar dapat memuja Yang Widiwasa dalam manifestasinya Sang Hyang Siwa Agni.
dan tata cara pelaksanaan upacara korban dan upacara lainan dalam kehidupan ini. Nah, ini yang dimaksud begini, Dadane. Kita sudah belajar agama, diberikan ajaran pustaka suci yang penerangan jiwa. Dengan ajaran pustaka suci yang diberikan itu sebagai dasar tuntunan baktinya, kita sebagai manusia berbakti kepada ide Sang Hyang Widi, pencipta alam semesta ini. Dengan cara apa? Dengan melakukan yajna, melakukan korban suci. Dengan ketulusan hati berbakti kita, bahwa kita merenung hidup kita ini tercipta dari sangkan paranuma, ide Sang Meraga Suci, ide Sang Hyang Widiwasa. Inilah hubungan kita. Makanya ada hubungan di antara Sang Brahman dengan Atman ini. Percikan kecil ide Sang Hyang Widi di dalam anggo sarira, idang nungalin. Brahman dengan Atman ini dengan melakukan yajna, melakukan korban suci. Itu yang dimaksud di Saramuscaya ini. Nah, yang lagi satu, gunanya mengumpulkan harta kekayaan ialah untuk dinikmati dan disedekahkan. Walaupun sedikit pemberian itu, asalkan dapat mengurangi kehausan. Jadi bukan jumlah yang banyak atau sedikit itu yang menghasilkan banyak sedikitnya pahala, tetapi tujuan utama adalah pemberian itu yang paling utama. Nah, ini maksudnya begini, ide dane sampun medui kekayaan, sampun medui harta, harus dinikmati dedane. Dan jangan lupa bersedekah antara sesama manusia. Yang dilihat dari teks Saramuscaya ini, pemberian itu dapat mengurangi kaos. Bagaimana ide dane melihat sesama kita, melihat orang dalam keadaan haus, bisa ide dane memberikan segelas air untuk menghilangkan kehausan hatinya dan mengaus hidup itu. Bagaimana bahagianya dan terima kasihnya kepada ide dane atas pemberian itu. Contoh lagi lain, ada dalam keluarga itu tidak bisa makan dalam hari itu, sudah dia berusaha dan segala halnya sudah tidak bisa, dia menahan lapar sekeluarga itu. Ide dane bisa memberikan seberapa kilo beras untuk bisa membantunya dan bisa mengurangi kelaparan dan deritanya itu. Betapa bahagianya orang itu, ide dane. Ngatur rangsuk semua mana atas bantuannya. Kita mesti saling tolong menolong, ide dane. Dan saling ketergantungan dalam hidup, tidak bisa kita hidup sendiri. Disinilah teks Saramuscaya itu, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah, di sini lagi saya jelaskan. Ada yang dinamai Abhayasodana, yaitu pemberian perlindungan yang nilainya lebih mulia dari segala pemberian. Dengan segala pemberian perlindungan memelihara lingkungan dan memperhatikan segala makhluk hidup. Orang yang demikian itu perbuatannya tidak akan pernah mendapatkan bahaya di dunia ini, dedane. Semua makhluk menjadi cinta kasih dan hormat serta bakti kepadanya sampai kelak di kemudian hari. Nah, disinilah dedane antara hubungan manusia dengan lingkungannya
Habayo dana pemberian perlindungan ini penting sekali, lebih mulia dari segala pemberian. Dengan cara berbuat dalam hidup ini memberikan perlindungan. Satu, tidak menebang pohon, hutan sembarangan, itu sebagai lambang melindungi alam. Membuang sampah jangan ke sungai, dan membunuh binatang yang dilindungi, suaka yang dilindungi itu sebagai bukti pemeliharaan kita manusia dengan alam lingkungannya. Itu Idodane. Sekarang dari tek moksale itu yang disebut adalah muktiang solah. Nah, bagaimana Idodane membuktikan solah hidup ini? Hubungan Idodane menjadi suatu keharmonisan di antara sesama, di antara Tuhan, di antara alam ini. Nah, sebelum ini saya akan jelaskan kembali. Mangga Idodane lebih cepat mengerti, saya akan memberikan contoh Idodane. Contohnya begini. Idodane titiang anggap sebagai pregino, sebagai penari Idodane, penari topeng. Perahyangan adalah jiwa Idodane, atman Idodane, roh suci Idodane. Perahyangan itu sange ngatno. Pawongan itu adalah topeng yang Anda pakai. Pelemahan adalah gong. Nah, Idodane sekarang menari topeng. Menari topeng yang keras. Matanya mendelik, mulutnya lebar. Topeng keras dan rengas itu. Dan gong di luar sudah kencang, sudah ngebut. Idodane make topeng akan menari nyolahang kayu niki. Tiba-tiba Idodane keluar dari kori. Gong sudah ngebut. Idodane mesolah nyolahang kayu Idodane. Pelan-pelan Ido menari. Kan tidak cocok Idodane. Mata mendelik, mulut besar, topeng keras, gong sudah ngebut. Idodane muktiang solah keluar dari kori pelan-pelan Idodane. Ini tidak cocok, tidak harmonis Idodane. Apabila Idodane memakai topeng keras itu, mata mendelik, lebar, dan gong sudah kencang dan kebut, Idodane harus lari-lari keluar dari kori itu. Lompat-lompat baru cocok. Itulah perlunya keseimbangan ini. Topeng yang Idodane tarikan itu dengan tutanya gong itu mangdo harmonis. Nah, lain lagi contohnya. Idodane memakai dan menari topeng kalem halus alep. Gong dijabo di luar sudah pelan-pelan dan halus. Nah, Idodane keluar dari kori akan mesolah menari ini. Dengan nyaluk topeng halus dan kalem, lari-lari Idodane. Lompat-lompat, ada mana bisa dia anggap harmonis. Kalau Idodane memakai topeng halus, alep dan gong sudah pelan-pelan dan halus, kita harus menari Idodane, mesolah niki nyolahang ayun ini pelan-pelan sesuai dengan pakem Idodane. Agem tanyakan mangdo patah ring gong ring jabo niki wow namanya harmonis. Kayun Idodane, topeng Idodane yang Idodane tarikan, gong sampun wenten ring jabo. Disinilah perayangan pawongan pelemahe mangdo dados ama harmonis. Niki sampun Idodane yang maksud. Nah, lain lagi titiang memberikan contoh lingkup kecil Idodane. Lingkup kecil niki.
Ida dane wenten istilahnya di griya di rumah, wenten griya, wenten merajana niki, wenten yang sanggah niko minakadi perayangan yang pawongan ida dane sekeluarga, pelemahan tegal ida dane alam niki. Bagaimana ida dane melakukan keharmonisan di rumah niki? Lingkup kecil niki tidak cerita. Ring pemrajaan ida dane ngaturang. Napi sesidan ida dane meyadnyo. Berbakti ring ida sanya widi ring leluhur ida dane. Itu bukti adalah parayangan wenten melinggih ring pumaan adalah merajaan sanggah ida dane. Lakukanlah baktinya dengan berbakti. Lakukanlah dengan yadnyo semampunya. Itulah bukti dayane bakti ring leluhur, bakti ring ida sang yang widiwasa. Nah makin di powongan ida dane dalam keluarga, suami istri biar harmonis, disinilah perlu saling tutupi kelebihan dan kekurangan, menghargai pendapat dan menghargai semua proses kita dalam menjalani kehidupan ini. Perlunya saling pertimbangkan, perlunya ada saling hubungan baik. Bagaimana ida dane seorang suami bisa menghargai dan menjaga perasaan istri, dan bagaimana seorang istri bisa menghormati suami dan menghargai pendapat dan hidupnya. Jalan itu membuktikan baktinya kepada suami. Disinilah perlunya ida dane saling harmonisan iki, memohon petunjuk. Apabila ida dane berbuat apa, memerlukan apa, mintalah pertimbangan kepada istri. Istri juga sama begitu. Apabila dia memerlukan apa dan bagaimana dalam menjalani hidup itu, mintalah pertimbangan kepada suami. Inilah saling ketergantungan, saling mengisi, saling menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga proses di dalam rumah tangga itu menjadi suatu keharmonisan. Kalau sudah harmonis, anak-anak akan bahagia melihat orang tuanya. Tidak menjadi kecemasan, ketegangan jiwa anak-anak. Inari pertengkaran di hadap anak-anak. Inari perselisihan dengan kehidupan itu di depan anak-anak. Inilah perlu keharmonisan. Apabila bisa menjaga hati dan perasaan kita, bahagialah, berbahagia dan sejahteralah ida dane. Apabila tidak bisa menjaga hati dan saling menutupi, saling menghargai hati, nerakalah keluarga itu, tidak bisa harmonis ida dane. Nah itulah sifat kecilnya di dalam pawongan. Sekarang dalam pelemahan ida dane. Pelemahan di sini adalah tegal ida dane. Bagaimana ida dane mengolah tegal itu biar bisa menjadi suatu kehidupan yang membahagiakan. Tanamlah kebun itu dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dengan apapun yang bisa memberikan kehidupan itu. Nah karena dari sanalah kita bisa hidup, karena sambung daya alam semesta ini. Sambung daya alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan memberikan kita kehidupan dalam hidup ini.
dan lain lagi. Dengan hubungannya itu alam dengan Tuhan, alam dengan manusia, dengan alam ini restu ide Sang Hyang Widi, bisa berbunga dan berbuah, sayur-sayuran tumbuh bagus. Itulah tempat ide dane mau pinunas, biar menjadi sambung dayam adalah kehidupan ide dane. Jangan membuang sampah sembarangan, jaga lingkungan dengan baik. Itulah keharmonisan lingkup kecil di antara Merajaan Sangah ide dane dengan Tegal ide dane. Hubungan keharmonisan inilah menjawab ide dane berbahagia dan sejahtera. Nah, saya lagi menjelaskan sedikit proses lingkupan pada diri sendiri sekarang. Dari tek lontar tapi niatnya Banten itu ada simbol daripada tubuh kita sendiri, perayangan, powongan, pelemahan. Daksina adalah simbol dari kepala ide dane. Itulah yang ide Sang Hyang Widi. Powongan adalah sarwo tebasan. Banten sarwo tebasan itu adalah badan ide dane. Banten caru adalah simbol dari kaki suku ide dane. Nah, disinilah keseimbangan ide dane. Daksina sarwo tebasan dan caru. Dalam perumahan tadi ngaturan dalam contohnya. Daksina sarwo tebas dan mecaru adalah satu kesatuan ide dane. Apabila ide dane umpamanya di kepala diang daksino ini jarang ide dane maturan, lupa kepada sangkan pada dumadi dari mana ide dane hidup yang memberikan berkah dan membuka jalan hidup, rezeki, nasib, kematian, semua tidak ide dane mengerti dari mana yang menentukan itu. Menyebabkan ide dane di kepala ini akan terganggu. Terjadilah penyumatan. Apabila terjadi penyumatan di kepala karena proses ide dane tidak pernah melakukan yatnya pada Tuhan, Panapang Maha Pencipta, ide dane akan terjadi kelumpuhan, akan terganggu ide dane. Tubuh ide dane bisa menjadi kelumpuhan saraf, bisa menjadi stroke karena proses penyumatan di kepala. Lupa ide dane saking perayangan yang ide Sang Hyang Widi ini. Nah, contoh sarwa tebasan dalam tubuh ini, ide dane tidak pernah moton atau ngantem apapun dalam tubuh ide dane. Di powongan ini itu mengena ring jantung. Apabila ide dane tidak tenang dan tidak nyaman, baik hubungan dengan sesama jiwa dan hati ide dane terjadi perselisihan atau terjadi sesuatu masalah, debaran jantung ide dane tidak teratur, mengakibatkan juga ide dane akan tegang, tensi naik turun, dan jiwa ide dane akan tidak bisa damai. Itulah sarwa tebasan sepertinya saya contohkan motonan ide dane. Tidak pernah ngupah nango sariro niki nambegenah nango sariro wenten jenak remeru sariro ide Sang Hyang Widi Atmo dianggo sariro niki. Tanpa pernah meyatnya ngaturan tebasan piokton napi ide dane tidak bisa, itu akan mempersulit ketenangan ide dane, berdebar jantungnya. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, ada kegelisahan. Disinilah tidak ada keharmonisan dan ketenangan jiwa ide dane. Dan contohnya lagi lain, di saat ide dane tidak pernah menyanjung melakukan caru, kaki ide dane, suku ide dane ini, daksino, tebas dan caru ini tidak pernah ide dane lakukan pecaruan di kaki ide dane, mengakibatkan kaki ini salah langkah ide dane. Yang rencananya menjadi baik bisa menjadi kesalahan, menjadi suatu kelumpuhan dan tidak bisa bergerak, mencari suatu proses tujuan yang utama dalam hidup ide dane.
Inilah yang perlu Idodane tahu. Bagaimana proses kita, hubungan kita di antara Tuhan, di antara manusia, di antara alam semesta ini, Idodane. Contohnya seperti ini, di pemerajan di Sangah, nak wenten tegak odalan Idodane. Kita sendiri mempunyai otonan Saptawaro Pancawaro, buku Idodane itu sebagai dasar. Mengingatkan Idodane bahwa diri Idodane adalah suatu kehidupan. Pohon juga, tumbuh-tumbuhan juga ada otonannya Idodane, seperti orang di Bali. Binatang pun ada otonannya. Kenapa kita sebagai manusia tidak ingat dengan otonan sendiri? Kalau kita ingat dengan otonan sendiri, berarti ingat kita pada Sang Maha Pencipta, bahwa ada Tuhan dalam tubuh Idodane ini, percikan Idodane ini memberikan suatu kehidupan yang membuat Idodane damai dan bahagia. Inilah perlu keharmonisan Idodane. Tatuo sudah Tuhan memberikan yang luar biasa, tuntunan dan tatanannya. Ring puro wenten tegak odalan, ring pemerajan wenten tegak odalan. Kenapa kita sebagai manusia mempunyai bayu sabdo hidup, bisa berpikir dan berbuat, bisa melakukan proses dari diri sendiri, lupa bahwa kita punya juga piotonan itu, piodalan itu untuk mengilingkan diri bahwa kita adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tumbuh-tumbuhan juga dia punya otonan, hewan juga punya oton. Inilah sambung kesatuan, mengingatkan kita saling ketergantungan satu dengan yang lain adalah suatu keharmonisan Idodane. Kalau sudah mencapai antara kita manusia dengan Tuhannya, di antara manusia dengan sesama, dengan manusia dengan alam lingkungan, inilah suatu keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan akan menuju istilahnya kebebasan hidup Idodane. Inilah yang dibilang oleh Kedamian, kebebasan daripada proses yang disebut dengan moksalo itu, yang solah yang utama dalam hidup. Mencari adalah menciptakan kebahagiaan jagat ini. Itulah kita belajar Idodane. Mencari kebahagiaan, bagaimana antara hubungan kita ini dengan alam, dengan sesama, dengan manusia, dengan Tuhannya. Inilah perlu kita belajar. Dan belajar dalam hidup ini, karena tidak bisa kita akan sendiri, akan saling ketergantungan Idodane. Yang sering disebut dengan sambung daya alam semesta ini akan menuju suatu kebahagiaan. Asa punika dumun semeton titiang sarang sami. Nanti titiang lanjutkan pada sesi berikutnya ke arah barat, melinggihi Betaro Mahadewa dengan senjatanya nago pasah. Kirang langkung minakadi atur titiang lungsur geng reno sinampura duwe nanti tiang sarang mungkin titiang sinap antuk pramosanti. Om Santi 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 Om